Halo guys, jangan lupa siapkan handset sebelum menonton peringatan, oke? Dan jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet, jangan pelit-pelit. Lanjut ke episode 2, Sungchul kesulitan dengan komputernya dan saat ingin bertanya ke Go-eun kebetulan langsung menelpon. Tapi Sungchul tetap ketus dan melarang Go-eun menghubunginya. Go-eun langsung minta Sungchul untuk menekan tombol putih dekat komputer. Sungchul menurut, Go-eun pun langsung bertanya apa yang Sungchul lakukan di kursinya. Sungchul jadi berusaha mengelak. Go-eun yakin Sungchul ada di ruang rahasia dan melakukan sesuatu. Sungchul pun jadi mematikan telepon. Sementara itu dua teknisi datang ke kantor polisi dan diperlihatkan dokumen kasus Lee. Tapi saat dua teknisi ingin minta salinan dokumen tersebut, polisi menolak. Sekeras apapun teknisi memaksa, polisi tetap menolak, membuat salah satu teknisi berpura-pura menjadi orang yang mengenal kapten. Ia mengaku sering makan malam dengan kapten dan akan melaporkan kelakuan si polisi kepada kapten yang membuatnya malah ditangkap, karena kapten selalu makan malam dengan anak buah polisi yang lain. Sedangkan teknisi pun berhasil mendapatkan salinan kasusnya, hanya saja dokumen tersebut diambil lagi oleh polisi. Mengira jika rencana mereka gagal, tapi si teman rupanya sudah memotret dokumen tersebut bahkan sebelum mereka bicara dengan si polisi. Si teknisi yang ditahan jadi semakin kesal karena apa yang diperbuatnya tadi hanya sia-sia dan membuatnya masuk penjara. Di Vietnam, Doki dikurung di satu ruangan dan disuruh bekerja. Yang Doki tahu, ruangan itu adalah penjara. Ada buku tentang pembuatan website dari pekerja sebelumnya dengan berisi catatan kesengsaraan selama hidup di sana. Pekerja sebelumnya hanya ingin kembali pulang. Doki lalu mendengar keributan dan melihat jika ada pekerja yang mencoba kabur. Hanya saja para preman dengan santai tidak mengejarnya. Si pekerja yang kabur kini berlari sampai dengan di sebuah rumah makan yang kebetulan dikelola oleh orang Korea juga. Ia minta tolong agar dihubungi pihak kedutaan yang segera dibantu. Di hari berikutnya, Sungchul masih bingung dengan komputernya sampai dengan menekan tombol yang membuat keadaan semakin kacau. Go-eun lalu hadir membuat Sungchul bingung. Si teknisi juga kini janjian ketemuan di bandara. Mereka akan pergi ke Vietnam bersama-sama. Tujuan utamanya menemukan dan membantu Doki. Doki juga diam-diam berhasil kabur dari ruangannya. Ia mengecek sekitar dan lalu mendengar para preman ngobrol. Mereka membahas tentang proyek situs judi mereka yang yakin akan membuat mereka semakin kaya. Tapi kemudian suara ketukan terdengar. Di kesempatan itu Doki mengambil kacamatanya. Yang datang rupanya bos preman yang membawa pekerja yang kabur. Pekerja itu lalu disiksa. Doki kemudian kembali berkeliling dan terhubung kembali dengan Sungchul. Tapi yang merespon adalah Go-eun. Sempat bingung, Go-eun langsung mengkhawatirkan keadaan Doki. Doki pun mengarahkan kamera kacamatanya. Untuk saat ini yang Doki tahu jika di tempat itu para preman memaksa dibuatkan program judi ilegal. Para preman tidak bisa melakukannya di Korea sehingga menawarkan pekerjaan ke luar negeri khusus mahasiswa teknik. Doki juga belum menemukan anaknya Lee. Doki tidak bisa keluar sendirian meninggalkan pekerja yang lain. Rencana Doki saat ini minta bantuan Go-eun membuat program. Di sisi lain, dua teknisi juga sudah sampai di Vietnam dan ke tempat penginapan. Hanya saja saat masuk mereka langsung keluar karena ada Nyonya Lim di dalam sana. Dua teknisi mengamati dari jauh. Nyonya Lim masih terlibat kejahatan dan menghajar pria yang membuatnya kesal. Dua teknisi semakin takut dan memutuskan untuk mencari tempat lain. Namun mereka bingung karena koper dan barang berharga mereka tertinggal di dalam tempatnya Nyonya Lim. Di hari berikutnya, para preman datang ke tempatnya Doki yang sudah santai. Ia sudah menyelesaikan tugasnya membuat website judi dan bekerja dengan baik. Para preman sangat senang dan langsung menunjukkan ke bos mereka. Mereka memuji kehebatan Doki yang mengaku pernah bekerja di perusahaan Yudata juga. Tapi kemudian program tidak berfungsi lagi. Si bos kesal dan Doki lalu menyalahkan si preman yang menurutnya mengubah kode yang sudah ia buat. Si preman membantahnya, tapi Doki tetap menuduhnya. Doki kesal karena tadi programnya berjalan baik, tapi malah dirusak si preman yang membuat preman kesal. Bos pun menghentikan dan minta agar Doki membuat ulang programnya. Si preman juga diberi tugas lain. Mereka akan memotong kaki orang yang sebelumnya ingin melarikan diri. Orang tersebut tidak berkutik dan Doki langsung menghentikan. Doki bilang jika orang yang akan dilukai itu adalah desain grafis. Doki membutuhkan orang tersebut untuk menyelesaikan programnya. Si preman tidak setuju, tapi si bos pun menyetujui permintaan Doki. Mereka pergi. Si bos kini marah dengan si preman yang selalu mengacaukan sesuatu dan tidak berpikir panjang.
Doki dan dua pekerja baru lalu masuk ke ruangan, di mana dua pekerja yang lain kini akan pergi dengan kopernya. Doki merasa aneh dan langsung disuruh bekerja. Doki lalu menenangkan dua pekerja baru dan sekalian minta bantuan. Sementara Go-eun dan Sung-chul kini minum kopi bersama. Go-eun sebenarnya agak kesal karena Sung-chul tidak menghubunginya sejak awal. Tapi sekarang ia senang bisa ikut bergabung kembali dengan layanan taksi mewah. Anehnya, Go-eun tidak mendapat kabar apa-apa lagi dari dua teknisi yang sebelumnya mendatanginya, di mana dua teknisi saat ini menumpang mobil ayam dan mulai meragukan apakah mereka akan berhasil menemukan Doki. Mereka juga lapar karena belum makan. Kembali ke Doki, preman melihat ketiga pekerja sedang bekerja, di mana Doki rupanya pergi berkeliling. Si preman yang masih penasaran dengan programnya Doki lalu memasukkan flash disk milik Doki ke komputernya. Saat itulah Go-eun bisa mendapatkan data yang jauh lebih banyak. Doki juga naik taksi, dan Go-eun baru tahu jika bos preman adalah buronan Interpol. Dan mengetahui taksi yang dikendarai harganya tak masuk akal, Doki protes. Tapi pengemudi bilang jika taksi itu adalah taksi mewah dan itu adalah harga wajar. Karena terus protes, mereka pun mengancam yang setelah itu mereka langsung dihajar oleh Doki. Doki lalu mengambil alih mobil dan pergi dengan taksi tersebut. Go-eun dan Doki berhasil menemukan keberadaan penjemput orang-orang Korea dulu dan masuk ke taksinya Doki. Orang tersebut menelpon kedutaan Korea dan ingin mengkonfirmasi terkait laporan orang hilang. Ia mengaku sebagai orang yang hilang dan minta agar pihak kedutaan tidak menyebarkan laporannya lagi karena sebenarnya ia kabur dari rumah dan tidak ingin keluarganya tahu keberadaannya. Dan menyadari jika arah jalan salah, ia protes ke Doki yang setelah itu ia langsung diikat di depan mobil. Ia akan dihantam ke batu dan sangat ketakutan. Doki minta diberitahu di mana keberadaan anaknya Lee, tapi karena tidak mau mengatakan, ia diancam lagi. Ia pun mengaku jika hanya menjemput orang-orang dari Korea saja dan tidak tahu kemana setelah itu para pekerja pergi. Yang ia tahu ada sekitar 5 tim yang beroperasi di bisnis ilegal tersebut, tapi sering dirombak sesukanya sesuai keinginan pusat. Doki ingin tahu keberadaan kantor pusat, tapi pria itu juga tidak tahu. Doki pun mengambil ponsel orang tersebut dan membiarkan orang itu diikat di jalanan yang sepi. Doki pergi dengan mobil taksi dan dua teknisi yang sudah seperti orang gila itu bertemu dengan Doki. Mereka jadi sangat senang dan ditraktir makan. Dua teknisi menceritakan alasannya datang ke Vietnam. Go-eun yang melihat dari jauh pun jadi tahu mengapa dua teknisi sulit dihubungi. Mereka mengaku bertemu dengan Nyonya Lim, membuat Doki juga ikut bingung. Tapi setelah itu Doki punya rencana. Doki lalu datang ke tempatnya Nyonya Lim. Ia akan mengungkap tempat para bos preman dengan memanfaatkan Nyonya Lim. Doki lalu mengganti pakaiannya jadi sosok yang Nyonya Lim kenali. Nyonya Lim ingat Doki adalah orang yang dulu membuatnya jatuh hati. Nyonya Lim sempat canggung, ia salah tingkah. Tapi Doki tidak mendekatinya dan setelah memberi kertas ke seorang pria, Doki pergi dengan mobil taksinya. Nyonya Lim diabaikan. Nyonya Lim jadi semakin ingin membunuh Doki. Ia masih kesal dengan Doki yang dulu mengacaukan hidupnya. Nyonya Lim minta anak buahnya mencari tahu apa yang Doki lakukan di tempat itu. Yang ternyata Doki memesan 2 peti minuman keras untuk diantarkan ke sebuah alamat. Di tempat lain, anak buahnya preman satu persatu dihajar. Doki lalu kembali ke tempatnya lagi dan di hari berikutnya, preman lain kesal karena orang yang menjemput pekerja baru tidak bisa dihubungi. Setelah itu, kegaduhan terdengar. Nyonya Lim dan anak buahnya siap menyerang tempat sesuai alamatnya Doki semalam. Para preman yang tidak siap menerima serangan dan kalah jumlah itu jelas panik. Nyonya Lim siap untuk melukai Doki. Doki juga mengirim pesan dari ponselnya si penjemput agar para preman lari dan datang ke kantor pusat karena khawatir jika kegiatan mereka terungkap. Sehingga para preman pun membawa pekerja pergi. Anak buahnya Nyonya Lim juga berhasil masuk dan mulai menyerang. Nyonya Lim minta anak buahnya mencari berandal paling tampan. Doki dan pekerja yang lain disuruh pergi, dan Nyonya Lim terlambat. Ia tidak berhasil menemukan keberadaan Doki. Ia sangat kesal dan menyadari satu ruangan ada kopi hangat dan kacamata yang Nyonya Lim yakini miliknya Doki. Nyonya Lim bingung mengapa Doki melukai perasaannya. Di tempat lain, Doki dan pekerja lain dibawa para preman ke sebuah tempat yang disebut kantor pusat. Banyak pekerja dari tim lain di tempat itu dan semuanya terluka parah disiksa. Mereka lalu dihadapkan dengan bos yang kesal dengan preman karena membawa ke tempat itu tanpa seizinnya. Sampai akhirnya pimpinan mereka pun muncul. Go-eun mengenali orang tersebut sebagai kaptennya sendiri. Go-eun jelas sangat tidak menyangka kapten polisi yang menangani kasus itu rupanya adalah bos penjahat. Selama ini, ia berpura-pura menjadi orang baik. Setelah itu, para pekerja disuruh pergi ke tempat lain dan disuruh menuliskan surat bunuh diri. Surat itu akan dikirimkan ke keluarga para pekerja. Doki lalu bertemu dengan anaknya Lee yang sudah tidak berdaya. Para pekerja terpaksa menurut menulis dan Doki tidak menurut.
Ia mulai bersuara dan bos preman kesal karena Doki berani membantah. Doki bangkit dan menjelaskan jika kedatangan para pekerja ke sana untuk bekerja dan membantu keluarga, bukan diperlakukan seenaknya. Setelah itu, Doki mulai pertarungan. Satu lawan sekian itu Doki hadapi. Para preman di sana tidak berhasil mengalahkan Doki. Setelah menaklukkan para preman, Doki menemukan paspor orang lain yang sebelumnya dijanjikan untuk pulang. Doki kemudian membebaskan pekerja yang lain. Setelah itu preman lain melapor kerusuhan yang terjadi, sehingga anak buah yang lain pun dikerahkan. Perkelahian berlanjut. Setelah mengalahkan bos preman, Doki mengejar si kapten polisi yang kabur. Dua teknisi juga datang dan menyamar sebagai polisi Vietnam. Motornya lalu diambil alih Doki dan mengejar kapten polisi. Go-eun memberi petunjuk kemana kapten polisi pergi, sampai dengan Doki menabrakkan motornya, membuat mobil kapten tidak lagi bisa melaju. Kapten masih ingin kabur dan Doki mengejarnya, sampai kapten polisi menodongkan senjatanya dan bertanya siapa Doki. Kapten semakin bingung karena Doki mengenalinya sebagai polisi. Kapten pun bilang jika menangkap penjahat di Korea tidak ada gunanya, karena pada akhirnya para penjahat bisa hidup lebih baik. Doki kesal karena si kapten ini menutupi kebenaran dan malah melakukan kejahatan. Si kapten jadi ingin menembak Doki. Letusan pun terjadi. Go-eun panik, tapi yang tertembak adalah si kapten. Ada peluru dari jauh yang Doki sendiri tidak tahu siapa yang menembaknya. Para polisi datang dan misi kali itu menimbulkan banyak pertanyaan. Para pekerja pun akhirnya dievakuasi. Penjahat juga diamankan. Doki dan tim berhasil walau banyak kejanggalan yang masih jadi pertanyaan. Kembali ke Korea, Doki lalu mengantarkan anaknya Lee bertemu dengan Lee yang sangat tidak menyangka jika anaknya kembali. Ia senang sekaligus terharu. Anak yang selama ini tidak ada kabarnya kini kembali ke rumah. Situs judi yang dikelola juga sudah Go-eun hentikan. Doki lalu menghentikan layanan taksi. Di hari berikutnya, Go-eun mengundurkan diri sebagai polisi. Ia akan bekerja di tempat lamanya. Layanan taksi mewah itu kembali dibuka. Dua teknisi juga sudah mengundurkan diri dari pekerjaan. Di luar, ada pria bernama Hajun yang datang ke kantor. Ia akan melamar menjadi supir taksi. Sungchul, dua teknisi Go-eun dan Doki akan kembali beraksi. Untuk lanjutan episode 3 cari di channel Mimin ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan komennya ya, agar Mimin tetap semangat. Terima kasih yang sudah menonton.